Halo sahabat, gimana kabarnya sekarang? Semoga hari-harimu selalu dalam kebahagiaan, kesenangan, dan dijauhkan ke dalam kesedihan dan hal yang lain. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Hermana, lahir tanggal 12 bulan 3 2003, bertepatan di Garut. Alamat saya di Kampung Dungeswiru, Desa Dungeswiru, Kecamatan Berbul Limbangan. Di sini saya akan mempresentasikan judul yang berjudul Passive Voice of Simple Past Tense. Mata kuliah English for Specific Purpose. Baik teman-teman, kenapa di kehidupan ini kita perlu dengan namanya yaitu belajar? Karena senantiasanya manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Maka belajarlah jikalau kalian punya waktu, siang, pagi, malam, sore. Apabila engkau mempunyai waktu untuk belajar, maka belajarlah. Karena apabila engkau tidak menyibukkan diri ketika kecil untuk belajar, maka tunggulah kebodohan di masa tua. Maka tinggal pilihlah. Di sini saya akan belajar tentang passive voice of simple past tense. Maka dari itu, mari kita belajar bersama-sama. Oke. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan atau materi. Yang pertama, pengertian passive voice of simple past tense. Simple past tense adalah tense di dalam bahasa Inggris yang menyatakan kejadian sudah terjadi di masa lampau. Jadi, passive voice of simple past tense itu membahas tentang kejadian yang sudah terjadi di masa lampau dan mungkin tidak akan terjadi lagi di masa sekarang. Kata kerja yang digunakan di dalam kalimat aktif simple past tense adalah verb 2. Pada kalimat pasif, objek menjadi pihak yang mengalami tindakan dari suatu objek. Dalam simple past tense, tindakan tersebut sudah terjadi di masa lalu. Selain itu, kata kerja yang digunakan bukan lagi verb 2, melainkan verb 3. Tadi disebutkan bahwa dalam kalimat passive voice of simple past tense, untuk kalimat aktifnya itu menggunakan verb 2. Tetapi untuk kalimat pasif pada passive voice of simple past tense itu menggunakan verb 3. Bisa dipahami? Nah, adapun to be dari tense ini menggunakan was dan were. Mungkin ini to be itu sangat penting di dalam kalimat voice of simple past tense. Untuk penggunaan to be, yang pertama, kalau kita menggunakan kata I, maka to be-nya was. Kalau kita menggunakan subjeknya she, kita menggunakan to be-nya was sama. Kalau kita menggunakan he, maka to be-nya was. Lalu kata subjeknya it, kita menggunakan to be-nya was. Dan untuk where, yang pertama you. Apabila kita menggunakan subjeknya dengan kata you, maka untuk to be-nya were. Begitupun untuk we, they, itu menggunakan to be-nya were. Bisa dipahami? Jadi untuk subjek I, see, he, it, itu menggunakan to be-nya was. Dan adapun untuk you, we, dan they, itu menggunakan kata to be-nya were. Bisa dipahami? Langsung saja masuk ke dalam pola kalimat passive voice of simple past tense beserta contohnya. Untuk kalimat positif yaitu subjek ditambah was atau were ditambah verb 3 ditambah objek. Untuk contoh kalimat yang pertama, she was bitten by a crocodile. Untuk objeknya kita menggunakan she. Dan untuk to be-nya kita menggunakan was. Bitten itu yaitu verb 3.
dan a crocodile itu sebutnya objek. Jadi untuk contoh kalimat positif dari passive voice of simple past tense, kita mengambil dari kata she was bitten by a crocodile, yang artinya dia telah digigit seekor buaya. Bisa dipahami? Yang kedua, untuk kalimat negatifnya, kita tinggal menambahkan not setelah to be. Untuk rumusnya, subjek ditambah was atau were atau yang kita sebut to be, lalu ditambahkan not. Setelah itu ditambah verb 3 lalu objek. Untuk contoh kalimatnya yaitu she was not bitten by a crocodile. Tinggal kita menambahkan kata not setelah to be. She was not bitten by a crocodile. Seperti itu. Yang ketiga ada kalimat interrogatif dalam passive voice of simple past tense. Nah, untuk kalimat interrogatif kita perlu memindahkan rumus. Yang tadinya positif itu subjek ditambah to be, tetapi dalam kalimat interrogatif itu dibalikan. To be dulu lalu subjek ditambah verb 3 ditambah objek. Untuk contoh kalimatnya, was she bitten by a crocodile? Was itu to be, she itu subjek, by a crocodile, bitten itu verb 3 dan crocodile itu objek. Jadi perlu kita ketahui bahwa untuk kalimat interrogatif kita hanya harus memindahkan rumus yang tadinya subjek ditambah to be, kita balikan menjadi to be ditambah subjek ditambah verb 3 ditambah objek. Untuk contoh kalimatnya, was she bitten by a crocodile? Apakah dia digigit oleh buaya? Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya presentasikan dari kalimat passive voice of simple past tense dari mata kuliah bahasa Inggris. Kesimpulannya, passive voice dalam simple past tense digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang sudah terjadi di masa lalu dengan fokus pada objek yang menerima tindakan, bukan pelaku tindakan. Dalam bentuk ini, kata kerja yang digunakan adalah verb 3, bukan lagi verb 2, seperti dalam kalimat aktif. Penggunaan to be dalam passive voice simple past tense adalah was untuk subjek tunggal beserta I, she, he, it, dan were untuk subjek jamak yaitu you dan we dan they. Dengan memahami pola ini, kita dapat mengubah kalimat aktif menjadi pasif dengan tepat dalam konteks masa lampau. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian, dalam kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.